Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqul azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Wa qala fi ayatin ukhra ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sadaqallahul alim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyai'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Ma'had Tahfidzul Quran Yapisuni Tegal Kondo, Al-Ustaz Haji Ibn Priyatna SPD. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Ma'had Tahfidzul Quran Yapisuni Tegal Kondo, Ustaz Wisnu Saputra. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ustaz Ardiansah SPG MPD. Yang saya hormati seluruh asatidzah yang berjuang di Ma'had Tahfidzul Quran Yapisuni Tegal Kondo, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat saya kepada beliau-beliau yang sudah lama mengabdi ilmunya, mengabdikan ilmunya untuk membimbing para santri-santri semuanya. Dan yang saya cintai seluruh santri, baik yang lama maupun yang baru. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, meskipun dalam keadaan yang tidak sempurna, yang suaranya masih serak-serak disertai batuk-batuk, saya bisa hadir untuk menyapa anak-anak santri
dan bersilaturahim dengan para asatid di tempat yang mulia ini, yaitu di Ma'had Tahfidzul Quran Yapisu di dekat Allah. Anakku sekalian, alhamdulillah saya baru pulang sebulan yang lalu dari Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang waktu itu saya berpamitan kepada anak-anak sekalian untuk meminta doa. Saya sangat yakin doa-doa kalian inilah yang menyebabkan saya bisa kembali ke tanah air ini. Dan juga doa para asatid yang menyertai dengan keikhlasan beliau-beliau. Alhamdulillah saya bisa kembali ke tanah air ini lagi. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ucapkan selamat datang bagi para santri yang lama dan juga selamat bergabung bagi santri-santri yang baru. Mudah-mudahan anak-anak baru semuanya bisa betah dan kerasan di pondok kita yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, sengaja setiap awal tahun seluruh santri dan para asatid berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa membangun aula di atas sana. Santri tolong cari insinyur yang bisa menggambar aula. Insya Allah kita siapkan dananya Ustaz. Mulai tahun ini kita kerjakan. Jadi nanti aulanya sudah ada di sini, tapi di atas sana Insya Allah. Setiap tahun kita berkumpul di sini, seluruh asatid dan seluruh santri, baik santri lama maupun santri baru, dengan tujuan kita saling kenal mengenal, dengan tujuan para santri-santri memahami apa itu pondok Tahfidzul Quran Yapi Tegar Pondok, yang mungkin hari ini sudah disampaikan oleh Ustadz Iping ataupun Ustadz Wisnu sedikit tentang sejarah Yapi. Tapi pada hari ini kita berkumpul kembali untuk mendengarkan bagaimana tujuan pondok, apa yang akan kita lakukan di pondok, agar supaya anak-anakku sekalian yang baru tidak salah alamat, yang lama biar selalu ingat untuk memperbarui semangat. Maka kita berkumpul semuanya, baik para asatid juga berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan dalam rangka khutbatul arsy. Yang perlu saya sampaikan pertama kali itu tadi, agar supaya tidak salah alamat, bahwa pondok kita ini adalah pondok tahfidzul Quran, pondok untuk menghafal Al-Quran. Itu tujuan utamanya. Jadi kalian jangan salah alamat. Jangan sampai kalian datang ke sini yang dicari itu adalah matematika, fisika, ataupun bela diri dan lain sebagainya.
Jadi kalian datang ke sini tujuan pertamanya adalah untuk menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, menjadi penjaga-penjaga Al-Quran, dan insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Allah memiliki keluarga besar di muka bumi ini dan orang-orang yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bertanya, siapa keluarga besarnya Allah? Siapa orang yang dikhususkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul menjawab, hum ahlul Quran. Hum ahlul Quran. Mereka itu ahlul Quran. Itulah mereka keluarga besarnya Allah dan orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemuliaan yang akan kalian terima itu jangan sampai disia-siakan. Kalian jangan sampai minder, merasa kecil hati. Kalau sudah hafal Al-Quran mau jadi apa? Jangan-jangan nanti hidup saya nanti melarat sengsara. Kalla thumma kalla. Tidak, sama sekali tidak. Allah tidak akan membiarkan keluarga besarnya melarat sengsara. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah. Tidak ada keluarganya Pak Lurah, keluarga bupati, keluarga gubernur, bahkan keluarga presiden pun tidak akan ada yang sengsara. Bagaimana keluarga besarnya Allah? Tidak mungkin Allah akan mentelantarkan keluarga besarnya dan orang-orang yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, kalian ini adalah orang-orang, anak-anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi keluarga besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian akan menjadi orang mulia. Karena siapapun, apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Satu contoh, kertas HVS atau kertas buram. Kertas buram kalau dituliskan berita atau jadi surat kabar, setelah dibaca akan dibuat bungkus kacang atau dibuat bungkus lombok. Tapi kalau kertas HVS dituliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang akan membuangnya atau menyobeknya. Tapi kertas itu akan disimpan di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling mulia. Kulit sapi kalau dijadikan beduk, maka kulit sapi ini akan dipukuli setiap waktu sholat, setiap waktu adzan. Tapi kalau kulit sapi dijadikan sampul Al-Quran, pasti dihormati, dicium, bahkan diletakkan di tempat yang paling mulia. Itulah gambaran bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang punya kepedulian terhadap Al-Quran. Dan kalian inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi
para hamilul Quran, hafidul Quran, dan kalian bukan menjadi mulia sendiri, tapi orang tua kalian pun akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, kita berkumpul di sini biar kalian tahu apa itu Pondok Yapi Tegal Gontor. Dulu orang mendengar Yapi itu luar biasa. Dikiranya Yapi ini gedungnya tingkat 10. Kemudian sampai di sini melihat gedungnya kok waktu itu ya, sebelum kita susut, sebelum kita tinggal seperti ini, mereka takut apa? Keberkan. Ini gedung kok seperti gudang garam, seperti gudang garam. Takut gak jadi. Karena apa? Yang dilihat itu gedungnya, tapi tidak dilihat isinya. Maka jangan sampai kalian seperti kera ketika mendengar ada orang berbisik-bisik makan manggis itu enak rasanya. Kera mendengar lalu kera mencari manggis tanpa dikupas, langsung dimakan dengan kulitnya. Setelah dimakan kulitnya, marah-marah. Ini manusia pembohong. Katanya manggis itu manis, ternyata manggis itu pahit. Kenapa kera merasakan pahit? Karena yang dimakan kulitnya. Maka jangan melihat sesuatu itu hanya dari kulitnya saja. Kera mendengar ada orang makan durian yang katanya enak sekali, dia cari durian, tanpa dikupas langsung dimakan kulitnya. Apa yang terjadi? Mulutnya berdarah-darah. Dia marah-marah. Manusia itu penipu. Katanya durian itu enak. Kenapa dia berdarah-darah? Karena yang dimakan kulitnya. Dia tidak melihat isinya. Anakku sekalian, kalau dari segi penampilan bahwa Yapi ini kulitnya ini seperti ini, tapi isinya insya Allah kalian akan betah di pondok ini. Kalian akan kerasan di pondok ini kalau kalian cari isinya. Tapi kalau melihat kulitnya mungkin pondok kok seperti ini. Itu kalau kita hanya tahu kulitnya saja. Ustadz Iping itu di sini hampir 23 tahun. Ustadz ya? 23 tahun. Ustadz Andi juga 23 tahun di sini. 24 tahun mungkin. Ustadz Wisnu, ya, beliau ini saudara kita ini lama di sini. Kerasan, ya, kerasan semuanya. Kenapa? Isinya manis. Insya Allah semua ustadz, insya Allah semuanya akan betah di sini. Amin ya Rabbal. Nanti sampai anak cucu di sini semuanya. Amin. Insya Allah ya, saya sangat yakin sekali bahwa beliau-beliau ini tidak akan meninggalkan kita semuanya. Ya, jadi kita doakan para asatid ya untuk selamanya bisa tinggal di mahal kita ini. Kita doakan Ustaz Nasir lagi dapat jodoh. Insya Allah. Jadi apa namanya, gilirannya setelah Ustaz Syarif sudah, Ustaz Awi sudah, tinggal dua Ustaz yang belum senior maksudnya, yaitu Ustaz Rafiq sama Ustaz siapa? Nasir.
Ustaz sebenarnya banyak yang minta, tapi belum masih milih-milih. Masih. Ya. Selanjutnya anakku sekalian, jadi kalau kalian tahu isinya, insya Allah kalian akan betah di pondok ini. Maka kita adakan khutbatul ars. Dalam khutbatul ars ini semuanya akan ditunjukkan bahwa di pondok ini meskipun program utamanya tahfidz Quran, tapi nanti ada kegiatan-kegiatan, ada perlombaan-perlombaan. Kalian akan kerasan di sini, ya, insya Allah. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya tadi bacakan surat At-Taubah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah seluruh orang-orang yang beriman untuk berjuang berlaga di medan perang semuanya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Hendaklah di antara kaum mukmin ada yang bertafaqquh fid-din agar supaya nantinya dapat menjadi munzir, memberi peringatan-peringatan kepada kaumnya ketika mereka sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Ayat ini bermakna bahwa kalau zaman Nabi waktu itu masih dalam keadaan perang, tapi sekarang ini makna ayat itu adalah janganlah setiap anak orang mukmin bersekolah di sekolah-sekolah umum. Hendaklah di antara mereka ada yang bertafaqquh fiddin, ada yang mondok, ada yang belajar agama, dan tidak semuanya sekolah di sekolahan umum. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah pilih kalian untuk bertafaqquh fiddin, yang nantinya kalian ketika kembali ke kampungnya masing-masing, kalian punya tugas, yaitu sebagai da'i ilallahi ta'ala, sebagai orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian akan menjadi imam di kampung kalian masing-masing. Alhamdulillah, setiap orang Lamongan saya tanya yang memondokkan di tempat kita ini, kenapa Bapak kok mondokkan putranya ke sini? Alhamdulillah Ustaz, saya tertarik sama santri-santri penjenengan yang ketika pulang menjadi imam di musola-musola, di masjid-masjid. Ini jawabannya rata-rata seperti itu. Saya bersyukur sekali. Anak-anak kita yang pulang ke rumah masing-masing, ketika di rumah mereka menjadi imam di masjid-masjid, di musola-musola, mereka memberi kultum, memberi tausiah, bahkan ada yang khutbah Jumat. Itu yang sangat menggembirakan bagi saya, dan insya Allah ustadz-ustadz juga bergembira karena ilmu yang diajarkan betul-betul bermanfaat. Maka kalau anak-anak yang lain belajar umum, menjadi insinyur, menjadi pegawai, menjadi dokter, kalian bertugas untuk menjadi seorang dai. Ini waliyundiru qaumahum, dan memberikan peringatan kepada mereka itu.
Coba kalian lihat sendiri bagaimana pergaulan di luar sana. Anak-anak yang baru saja selesai di SD masuk SMP sudah pacaran, sudah main handphone, sudah minum-minum, sering nongkrong di kafe-kafe. Nah ini perhatikan. Nah, coba anak lama saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Siapa di antara kalian ketika pulang liburan kemarin tidak bawa handphone? Angkat tangan. Saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. Gak ada. Loh, gak ada. Artinya bahwa kalian semuanya bawa handphone. Betul? Satu. Oke. Siapa di antara kalian ketika bawa handphone yang didengarkan adalah bacaan-bacaan Al-Quran? Angkat tangan. Loh, kok tidak ada? Ayo Safron. Kok tidak ada? Loh. Ya Allah. Kalau santri-santri, khususnya anak-anak para penghafal Al-Quran, ketika liburan bawa handphone, ketika bawa handphone tidak pernah mendengarkan masyayikh untuk mendengar Al-Quran, lalu bagaimana teman-teman kalian yang tidak mondok? Nah ini buktinya. Coba ini buktinya seperti ini. Maka tolong Ustaz, handphone yang dibawa di pondok semuanya wajib dikumpulkan. Ya, kalau tidak dikumpulkan dibanting sampai pecah tidak apa-apa. Kalau tidak mengumpulkan disidak. Kalau ketahuan dilempar sampai pecah tidak apa-apa. Karena ini penyakit mengganggu konsentrasi kalian dalam menghafal Al-Quran. Sudah dikumpulkan semua belum? Sudah? Oke. Awas nanti kalau disidak dan ada yang masih menyembunyikan handphone, kalau OSPI ya, ambil itu dibanting saja kalau tidak taat aturan ya. Bukan apa-apa, supaya kalian konsentrasi untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi itulah bunyi firman Allah. Tidaklah anak-anak orang mukmin ya, kalau aslinya untuk semuanya perang di jalan Allah, tapi ada sebagian di antara mereka ada yang bertafakuh fiddin. Kita maknakan janganlah semua anak orang mukmin untuk belajar di sekolah-sekolah umum. Hendaklah di antara mereka ada yang mondok, bertafakuh fiddin, belajar agama, belajar akidah, belajar syariat, yang nantinya ketika kalian pulang akan menjadi seorang dai, menjadi mubalik, menjadi ustadz, memperingati mereka-mereka yang kurang paham tentang agama. Itu tujuannya. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pondok ini kita tanamkan beberapa nilai-nilai yang harus kalian pahami dan kalian laksanakan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak mengharapkan gaji, honor, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka di pondok ini kita mengajarkan nilai keikhlasan.
Ya, nilai apa? Keikhlasan. Nilai keikhlasan ini sangat penting sebagai fondasi kita untuk beragama. Itu ikhlas. Gedung setinggi apapun kalau tidak punya fondasi, maka gedung itu akan roboh, hancur. Maka fondasi yang pertama yaitu keikhlasan. Kalian datang ke sini ikhlas mau menghafal Al-Quran. Kalau kalian tidak ikhlas, susah untuk menghafal Al-Quran. Ustadz, guru-guru semuanya ikhlas. Tidak ada yang menuntut gaji, tidak ada di sini. Diberi seberapa pun diterima dengan ikhlas. Ya. Insya Allah, dan sudah teruji para asatid kita ini tidak pernah menuntut gaji. Diberi seberapa pun, insya Allah akan menerima dengan ikhlas. Maka kalian juga belajar dengan ikhlas. Kalau kalian ikhlas belajar, kalian ikhlas menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses. Di nilai pertama apa? Keikhlasan. Bahkan iblis pun tidak mampu menjerumuskan orang-orang yang ikhlas. Kata Allah, silakan goda mereka dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tapi iblis mengaku bahwa tidak bisa menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, jadi setan iblis tidak akan bisa menjerumuskan, mengganggu orang-orang yang ikhlas. Nilai yang kedua yang kita tanamkan di pondok ini adalah kesederhanaan. Hidup sederhana. Ya. Insya Allah kita mampu untuk menjadikan pondok ini mewah. Tapi kita tidak mau. Karena kita ingin anak-anak kita ini hidup sederhana. Pakaian sederhana. Tidak boleh anak-anak bawa jam tangan Rolex, tidak boleh. Tidak boleh anak-anak pakai baju sutra, tidak boleh. Pakai levis, tidak boleh. Nanti semua pakaian-pakaian yang tidak sederhana dikumpulkan, disimpan, tidak boleh dipakai di pondok ini. Makan sederhana. Insya Allah kalau kalian hidup sederhana, bisa. Pasti kalian hidup mewah, pasti bisa. Ini pengalaman saya kemarin waktu haji. Jadi kemarin yang haji yang saya bimbing itu rata-rata orang kaya semuanya. Orang kaya ini setiap saat mengeluh. Makan kurang enak mengeluh. Hotel sudah bintang 5 masih mengeluh. Tenda mengeluh, antri mengeluh. Kenapa? Karena tidak dididik dengan kesederhanaan. Insya Allah kalian suatu saat nanti mungkin ada yang berdakwah ke pedalaman, ke suku Dayak, atau ke di Banten itu suku Baduy. Susah cari makan. Kalian bisa hidup makan daun insya Allah. Jadi kalau sudah terbiasa hidup sederhana, di mana-mana bisa hidup. Di mana-mana bisa hidup. Kalau sekalian, Ustadz ini
selama 5 tahun ketika belajar di Mesir, tinggal di dalam masjid. Ya, tinggal di masjid, masak sendiri apa adanya, sederhana, tidak punya apa-apa. Karena memang waktu itu orang tua kami, karena anaknya banyak, semua sekolah, sehingga ketika itu kita cari hidup di masjid. Jadi marbot masjid, jadi imam masjid, nyapu masjid, bersih-bersih masjid. Jadi kita hidup, alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Maka nilai kesadaran ini perlu kalian perlu kalian laksanakan, kalian kerjakan, kalian nikmati, ya, karena hidup di pondok ini adalah serba sederhana. Ya. Nilai yang ketiga yang kita ajarkan kepada para santri yaitu berdikari atau kemandirian. Kalian ditinggal oleh bapak ibunya di sini. Kalian tidak punya siapa-siapa di sini. Maka kalian tidak boleh menggantungkan apapun kepada orang lain. Tidak boleh menyuruh orang lain. Semuanya harus dikerjakan sendiri, dilaksanakan sendiri. Mau mandi, mandi sendiri. Mau makan, makan sendiri. Mau tidur, tidur sendiri. Jangan sampai ada yang mau tidur tidak bisa minta dikeloni. Orang lain tidak boleh. Satu kasur, satu orang. Ya, satu kasur apa? Satu orang. Ya. Tidak boleh menggantungkan orang lain. Di sini semuanya sama. Ya, dengarkan. Ya, dengarkan. Di pondok ini tidak dibeda-bedakan siapa dia. Mau dia anak orang kaya, mau orang miskin, anak petani, anak pejabat, semuanya sama. Tidak boleh membuli, ya. Anda tidak punya dibuli, disuruh-suruh. Awas, jangan sampai ada yang bully. Jangan sampai menjadikan teman kalian sebagai jongos atau sebagai pembantu. Maka dari itu belajar hidup sendiri. Tapi kalau malam-malam mau kamar mandi takut, ya minta ditemani nggak apa-apa. Pertama-tama jangan sampai karena tidak berani minta tolong akhirnya ngompol. Ada yang masih ngompol nggak? Ini dulu ada. Kenapa? Malam-malam mau kencing nggak berani, akhirnya ngompol. Itu. Maka belajar mandiri, al-i'timadu ala nafsi. Ya. Nilai yang keempat, anak sekalian, nilai yang kita wariskan, yang kita tanamkan kepada para santri yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah, saling tolong menolong. Ya. Kemandirian bukan berarti kalian egois, tidak. Kalian ini senasib seperjuangan. Maka sesama teman harus saling membantu dan bukan saling menyuruh, tidak boleh. Saling membantu, saling tolong menolong boleh. Ada temannya tidak punya sabun, minta sabun kasih. Ada temannya tidak punya uang pinjam, kasih pinjam. Kalau perlu dikasih, tidak dipinjam. Ya. Jangan sampai mencuri. Jangan mengambil hak orang lain. Bilang minta tolong, minta pinjam, katakan pinjam. Ya. Maka kalian harus saling tolong menolong. Ketika kalian mendapat kiriman dari rumah, dimakan bersama. Ada itu kemarin sampai makan itu tengek. Kasih, kenapa?
Kalau disimpan di lemari makannya sedikit-sedikit, ada enggak? Ada. Ya. Ya kalau punya makan, ayo teman-teman diajak, ayo kita makan bersama. Ya. Jangan dimakan sendiri. Ya. Benar. Diam. Ya. Kalau dapat kiriman lauk, ayo dikasih teman-temannya. Diajak teman-temannya makan. Ya. Jangan sampai makan masuk lemari. Tidak boleh. Jadi jangan sampai kalian menjadi orang yang egois. Dan yang terakhir, nilai yang kita wariskan kepada anak-anak kita, yaitu berpikir bebas tanpa paksaan, tanpa tekanan dari pihak manapun. Artinya kalian ini bebas. Jangan sampai kalian terikat dengan organisasi, partai dan sebagainya. Kalian harus bisa menjadi payung, menjadi naungan bagi semua umat. Nah, itulah nilai-nilai yang kita wariskan kepada para santri sekalian. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masih banyak yang ingin saya sampaikan karena suaranya sudah mulai menurun. Nanti dalam perjalanan di pengajian nanti kita akan sampaikan ya roh-roh tentang di pondok pesantren, bagaimana kita menjadi seorang santri. Yang pertama yang ingin saya sampaikan selanjutnya, kalian harus kerasan dulu di pondok ini. Itu kunci keberhasilan. Kerasan dulu. Kalau kalian 1 hari 2 hari belum kerasan, usahakan 1 minggu kerasan di pondok. Kalau seminggu belum kerasan, tambah 1 bulan. Kalau 1 bulan belum kerasan, tambah 6 bulan. Kalau 6 bulan pun belum kerasan, tambah 1 tahun lagi. 1 tahun juga belum kerasan, tambah 3 tahun. Selesai SMP Sanawiyah. Kalau 3 tahun masih tidak kerasan, tambah 3 tahun lagi. Kalau sampai 6 tahun kalian belum kerasan, ya sudah pulang saja, tidak apa-apa. Kalau ada 6 tahun tidak kerasan, pulang saja. Ada anakku sekalian, ada anak ini tidak kerasan, tidak saya sebutkan namanya. Ibunya ini selalu datang di sini, nunggu 1 bulan di sini. Sampai 1 tahun juga belum kerasan, ibunya selalu nungguin. Bahkan sampai 6 tahun belum kerasan juga. Tapi sekarang sudah menjadi ustaz juga kerasan. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi ustaz dan kerasan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Acara selanjutnya yang telah menutup. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Mungkin hanya ini dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.